أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف وتعلم علما يصحح طاعته وعقيدة ومزكي القلب بالكلى وعقيدة ومزكي القلب بالكلى وتعلما lan bibinawa temen sapa sira wa ta'allaman lan bibinawa temen sapa sira belajar sing tenanan pahami dengan betul ilman ing ilmu yusahihu kang nyohehake utawa benerake apa ilmu yusahihu kang benerake apa ilmu taatan ing pangabekti wa aqidatan lan ing akidah keyakinan wa muzakkiyal qalbi lan ilmu kang bersihake ing ati uskula lan bersihno temen sapa sira ing qalb uskula lan bersihno temen sapa sira ing qalb uskula lan bersihno temen sapa sira ing qalb dipun dawuhaken kalian Sayyid Abu Bakar Sato yajibu alika ayyuhas salik arahib fima yusiluka ila ridallahi wa rasulih anta ta'allama ilman yusahihu ta'atak wa ibadatak mi wudu'in wa salatin wa saumin wa zakati wa hajjin wa muamalatin ala wafki syariah al-mutahharah. Pertama-tama kita sangat penting untuk memastikan bahwa semua ketaatan kita itu benar adanya, benar caranya, syarat rukun sudah benar-benar kita penuhi, sunnah-sunnah sudah mulai kita jalankan, adab-adab mulai kita latih. Wonten mriku beliau mengatakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Ruslan dalam Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapapun beramal tanpa keilmuan maka semua amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu syariah. Kados dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Ketika kamu lewat atau punya kesempatan untuk ketemu dengan pertamanan surga, kamu harus ikut menikmatinya. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, pertamanan surga itu apa?
beliau mengatakan hilakuz zikr, kelompok-kelompok zikir. Para ulama menerangkan bahwa hilakuz zikr itu bukan berarti melulu tentang aurat wal azkar, tapi majalisul halal wal haram, sebagaimana yang ditulis oleh guru besar kita Romo Ki Hasyim Asy'ari. Beliau sependapat dengan itu. Hilakuz dzikr adalah tempat-tempat di mana di situ menjelaskan terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh, yang halal mana, yang haram mana, kaifa tashtari wa tabi'u wa tasumu wa tusalli wa tahujju wa tankihu wa tutallik, bagaimana cara kita jual beli, bagaimana cara kita haji, sholat, puasa, bagaimana cara kita menikah, kemudian bagaimana terjadinya sebuah perceraian dan lain sebagainya. Walhasil ya ilmu-ilmu syariah. Dan pastikan kita juga belajar ilmu akidah. Di situ dikatakan wa yajibu aidan an tata'allama ilman yusahhihu i'tiqadaka, ilmu yang benar-benar menjaga keyakinan kita, bi ayyakuna ala wafqi ma dhahaba ilaihi ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita keluar dari ahli sunnah wal jamaah, apalagi sampai memiliki manhaj atau pemahaman-pemahaman yang dianggap sesat oleh para ulama terdahulu, ka'tiqadil mu'tazilah wal jabariyah wal mujassimah wa ghairi dzalik, sebagaimana keyakinan orang-orang mu'tazilah, jabariyah ataupun mujassimah. Yang terakhir, kita juga harus belajar an tata'allama ilman yuzakki al-qalba wa yutahhiruhu minal akhlaqi dzamimah. Belajar keilmuan yang mampu membuat hati kita ini bersih, hati kita ini baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan perasaan kiber, riya, hasad, hirs dan lain sebagainya, sombong, suka pamer, punya sifat iri, kemudian selalu usil dengan apa yang menjadi jatah orang lain, terlalu banyak kemauan. Hadhihi salasatu, mana ya terusan itu ya, benar ya. Hadhihi salasatu fardhu ainin fa'arifan wa'amal biha tahsul najatun wa'tila. Hadis salah satu utawi iki ilmu telu. Tiga keilmuan tadi, pondasinya syariah, kemudian ilmu akidah, ilmu tasawuf, katakan begitu, atau Mbah Yai biasa sebut raqaiq, yakni ilmu-ilmu yang mampu membuat hati kita lunak. Iku fardu ainin fardu ain, artinya masing-masing dari kita harus belajar betul. Iku fardu ainin fardu ain, fa'arifan mongko ngerti ya teman sapa sira ing hadis salasah, wa'mal ngamalno sapa sira, wa'mal lan ngamalno sapa sira biha kelawan hadis salasah, tahsul mongko hasil apa najatun, keselamatan, wa'tila asale ya wa'tilaun lan kaluhuran. Pokok tiga keilmuan ini kita semua wajib belajar dan berusaha untuk mengamalkannya. Insya Allah akan selamat di hadapan Allah, bahkan akan sangat istimewa di sisinya. Syekh Abu Bakar Sato ndawuh nih, kenapa ketiga-tiganya ini penting? Li'annahu la khalasa lil alim, atasnya syair itu. Li'annahu la khalasa lil alim illa idza amila bi ilmihi. Kita semua sangat sulit untuk selamat di hadapan Allah sampai berusaha mengamalkan
semua yang kita pelajari. Wa illa fahuwa minal halikin. Bahkan beliau tegas mengatakan kalau kamu tidak mampu mengamalkan apa yang kamu pelajari, potensi kamu akan hancur di hadapan Allah sangat besar. Rasulullah pernah mengatakan, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Masing-masing dari kita tidak akan pernah selesai hisabnya sampai kita selesai dari 4 hal. An umrihi fima afnah. Pertama-tama ditanya, kamu dulu saya kasih umur berapa? Kamu dulu saya kasih jatah hidup berapa lama? Kamu habiskan untuk apa? Wa an jasadihi fima ablah. Kemudian ditanya, dulu kayaknya kamu bersusah payah sampai sakit semua badannya, itu kamu buat apa? Semua pemberian saya, anggota tubuh yang saya berikan, kamu buat payah buat apa? Terus wa an ilmihi bimadza amila bihi. Pertanyaan ketiga, kamu dulu sempat ngaji, apa yang kamu amalkan dari apa yang kamu kaji? Yang terakhir, wa amalihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kamu dulu saya kasih rizki, saya kasih harta, kamu carinya dari mana, kemudian kamu buat apa? Nah itu, 4-4-nya harus lolos. Kalau 4 ini nggak lolos, maka sebaiknya kita tidak ikut antrian hisab. Kalau ikut hatam ini. Tapi coroteng zubat kados disebutkan di sini. Fa'mal walau bil usyri kazakah tahruj binuril ilmi min dulumat. Minimal 10% dari keilmuan yang kamu dapatkan itu tolong diamalkan. Fa'mal walau bil usyri, 10% tolong diamalkan. Dan zubat niku, teng zubat niku, makanya awakmu nek wis kentekan apalan, ya, wis apal kabeh misalnya ya, Imriti wis apal, Alfiyah apal, Balaghah apal, kan gak nganggur kowe. Lah daripada nganggur, awakmu ngapalno zubat. Itu penting itu. Bani santri senior kelas 4 atau apalagi musyawirat gak pate apal zubat ngono ya rada makruh lah ya. Hakikate. Dawuh zubat fa'mal walau bil usyri kazakah tahruj binuril ilmi min dulumat. Itu sebetulnya mengacu kepada dawuhnya Hudzaifah ibn al-Yaman rahimahullahu ta'ala, innakum fi zamanin man taraka minkum fihi bi'usyri ma ya'lam halak. Dulu eranya Hudzaifah ibn al-Yaman ketika dawuhi santri-santrinya, kamu ini cukup berat. Ketika ada 10% saja keilmuan yang kamu ketahui tapi tidak kamu amalkan, maka kamu pasti akan habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wasayati zamanun man amila fihi bi usyri ma ya'lam naja. Wasayati zamanun man amila fihi bi usyri ma ya'lam naja. Tapi besok era-era zaman akhir, ya saiki kan super akhir saiki. Tapi besok itu akan ada santri-santri yang cukup mengamalkan 10% saja, insya Allah selamat. Lah ini era kita itu. Makanya tadi saya ngomong, kamu harus paham zubat itu, harus hafal zubat itu. Yo paham, yo apal. Ojo apal tok ora paham yo gak sempurna, utawa paham tok gak apal gak sangar. Ya wis ngono tok. Tapi paham lho apik ya kaya dawuhe taklim lho. Taklim wis teko gong iku. Hifdzu fahmu harfaini
afdal min hifdzi dzikraini. Sama sudah ketemu itu belum? Ini loh ngajinya Mbah Yai puasa ini loh. Belum. Engko ono engko. Ono. Kalau ono wis ta. Ono. Pokoknya apal paham rong haraf. Artinya kadang-kadang santri ku yo atraktif. Gurung pate paham matan moro-moro candak cekeli syarah. Dia sampai lupa bahwa ada nanti kita akan temu itu talik miraran matnahu qabla syuru. Talik miraran matnahu qabla syuru fa innahu aula wa ahsanu mau'ila. Kamu itu tolong hargai matan itu, sumber berkah itu matan. Tidak akan ada syarah yang besar-besar segitu banyaknya. Kitab-kitab kayak gini-gini ini tidak pernah ada tanpa adanya kitab matan yang tipis-tipis itu. Kadang-kadang gaya utawa ngene nyapa nyekel syarah ya sebabnya gak paham-paham karepe matan iku piye. Akhirnya kita butuh syarah, tapi penting untuk kita memahami matan itu. Pun nggih, fa'mal walau bil usyri kazzakah tahruj binuril ilmi min zulumat. Malah itu Ibnu Ruslan mengancam fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, siapapun dari kita tahu hukumnya, tahu fadilahnya, tahu keistimewaannya, kemudian tidak kita amalkan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malun min qabli ubadil wasan. Nanggen aku itu tulisannya Abidil Wasan. Ya ono riwayah iki ono, cuman yang populer di Zubat itu Ubadil Wasan. Siapapun orang yang alim kemudian tidak berusaha mengamalkan keilmuannya, maka besok di hadapan Allah dia akan disiksa lebih cepat, masuk neraka lebih cepat daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya kan. Walhasil sampean kudu ngalim, sampean kudu pinter. Insyaallah akan menjadi sebuah kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Temeriku niku Syekh Abu Bakar Sato menampilkan dawai Abdullah bin Abbas, yarfa'illahul ulama yaumal qiyamah ala sairil mu'minin. Para ulama memang sangat istimewa besok yaumal qiyamah di atas mukmin-mukmin yang lain, bisab'i mi'ati darajatin, dengan terpaut yang cukup jauh, 700 derajat. Waqad syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna talabal ilmi mustilun ilal jannah. Kanjeng Nabi bersaksi bahwa ngaji, awak muda ngaji tok lho, gak pate paham asline, itu sudah mampu membuat kamu insyaallah akan mudah masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqahu ilal jannah. Sudah. Man salaka tariqan, bahasane man salaka pancen, bukan man fahima, bukan man alima. Dadi kamu budal tok ka omah, iku pancen wis pintu surga akan terbuka. Budal tok, padahal nang pondok tua terus gak jelas. Makanya kan ta'allamu al ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah. Ta'allumahu lillahi khasyah. Ketika kamu serius, maka potensinya kamu akan masuk dalam dawuh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Oke. Tapi wa talabahu ibadah, tolab as-sa'yu lil ilmi min iddatil asyakil wa mukhtalafil amakin. Sebuah perjalanan yang harus kita tempuh dengan banyak alasan macam-macam. Ono sing mergo dipaksa wong tuane, ono sing mergo katut kancane, ono sing mergo daripada nganggur, ono tolab tok. Itu sudah merupakan satu keibadahan, paham ora? Kowe budal mondok tok iku wis ibadah. Maksudnya ngono maksudnya. Apa maneh sampai wa mudzakaratahu, kamu mau mutolaah, kamu mau sawir, wis sawir tenanan ora nembal. Kamu berangkat sawir tok,
iku wis fi hukmil musabbihin, kamu sudah dihukumi kayak orang baca tasbih. Ganjaranmu iku koyok ganjarane wong maca tasbih. Wal bahsa anhu jihad, kamu berani ketika Pak Prabowo nanti bilang kamu semua harus ikut perang, misalnya loh ini, sebagai seorang imam, we gelem, we wani tandang. Maka itu diganti dengan bahsul masail, membahas masalah-masalah keilmuan syariah iku fi hukmil jihad. Dan banyak hal lah, pokoknya ngaji sing tenan. Padang sekali dawuh Mbah Jazuri lah, la alima mamkuts. Tidak ada orang alim itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir-akhir ini kemudian dimurati la alima mamkuts juga ana wong alim sing kere. Ya mergo saiki ku kabeh iku dikaitno gambek hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat materi yang supaya santri semantep suge-suge. Akhirnya ono santri gak paten duwe duit malah nelongso. Aku yo jeneng gagal dari awal nyapo jadi santri dadi gak duwe duit nelongso. Biasa. Kula kan selalu ngomong temu-temu santri ku super tenang, santri. Super tenang. Dulu itu aku mondok terakhir iku nang ngene ya Arsyad iku aku mek sanggup 75.000 pede nes gak karuan aku. Super pede ya jan. Ngene rokokku Marlboro 75.000. Marlboro harganya masih 6.000. Oleh biyen duit semono ki akeh gak koyo saiki lho. Saiki duit berapa sekarang rata-rata kirimannya anak-anak itu? Hah? Akeh men. Sowing alimmu. Tenang. Tapi Mbah Yai melarang sampean untuk masak nggak iki. Kalau kita dulu kan misalnya saya di Putra atau Mondok itu kan memang ono masak. Biyen niku masak yo gak butuh duwe. Anggere nek kancane masak semelu isa-isa apa nyapu mangan, mesti mangan lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Semesti. Tenang ae, wong santri ku super pede dengan nasibnya. Mangan. Santri nglibet mangan. Mesti. Karena semua santri di otaknya tahu, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Wis jelas ketika dia kelihatannya repot, awake dhewe cukup ngewangi ngulek, mangan lah, kayak wangi bro, ngono tok wis mangan, mangan, positif. Kita itu hanya panik kalau rokoknya habis, bakonya habis. Iku tok zaman semono, liyane wis ora. Bako. Wong kene cek kere cek dadi santri rokok regane 1.800 penak-penak 1.800 mundak 6.000 pancen kurang penggawean wong-wonge. Akhire delala kula mbiyen ono jane ono rokok murah-murah misale kaya Ardat kaya apa ya mbiyen Kansas gak doyan aku. Gak doyan. Wa akhiru tawahu malah nglinting doyan. Ya wis nglinting. Wis akhire ben bengi mengi. Lah, ngakngik. Tapi urip. Ada. Insyaallah. Cocok tenang ae. Woi lho, kak duduk keramate santri. Dawuhe Syekh Abi Bakar Syato. Iku kan ono bahasa warada alina rajulun sindiyun. Ono gak ngisor iku? Warada alina rajulun sindiyun min ahlil kasfi. Ada orang sindi. Sindi itu sindi itu mana? Saruhan apa jenenge?
India, India. Hindustan Cindy itu. Hindustan, India. Saruhan ya. Biar zaman biar cilik anak dhewe jenenge Amitabh Bachchan, gitu. Ciono kae. Ganteng pokoknya sampai sepuh ganteng. Amitabh Bachchan. Oh, tutu Amitabh Bachchan. Oh, no. Nah ini ada ulama Sindi min ahlil kasfi. Beliau ini orang-orang yang sangat ma'rifat, termasuk orang-orang yang sangat ma'rifat. Wa gana la yaqumu li ahadin illa li talibil ilmi. Beliau ini tidak pernah berdiri atau menghormati siapapun kecuali santri. Kemudian beliau dawuh inam akumu idza ra'aitul malaikah taqumu ma'anahu kana la ya'rifun nas. Saya ini hanya berdiri ketika malaikat berdiri, dan malaikat itu berdiri ya ketika santri lewat. Wah, kurang sangar piye. Padahal kan santri ya bentuknya nek sing model kaya awakmu barang. Tetapi ya tetep. Mane malaikat gak patek duwe suudon. Supaya santri wis mesti kaya Mbah Yai. Padahal Taurat terus. Pun sakniki terusane apa? Kemudian hafid ala sunanin wa adabin atats maksuratan an khairi manja mursala. Hafid ngrekso sapa sira to banget non jaga sira ben ketok nek muhafadzah ben beda ambek ihfad. Hafid padha ambek wong ngaji gini, kita itu selalu diperintah isbiru wa sabiru wa rabitu, paham kan? Tapi dalam kitab kita ada istilah istibar, maksa sabar, makso sabar. Aslinya gak sabar, aslinya gak betah, gak telaten, tapi harus kita paksa untuk itu. Di mana itu? Hanya ada di dua tempat. Istibar itu hanya di dua tempat. Yang pertama adalah fita'allum, yang kedua adalah finnikah. Ngono bro, paham gue? Ojo ngowah. Berapa banyak di antara kita yang matlaah, yang ngaji sebetulnya hakikatnya atine wis gak betah. Yo kabeh. Kok awak. Wong aku sembendino dilatih ngaji bapak iki asli yo ngregesi awake yo. Angger gak iso turu nyekel kitab yo paling penak ngantuk yo kuwi. Lah iya. Yang kedua adalah finnikah. Kita dipaksa untuk bertahan, dipaksa untuk, lah itu harus, karena situasinya sangat fluktuatif. Makanya bahkan Nabi selalu berpesan pada para suami, la yafraq mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang santri, seorang mukmin sejati sebagai kepala rumah tangga, dia tidak boleh untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang emosional. Jangan sampai ono wong lanang mukmin muslim kemudian emosional terhadap pasangannya. Hanya santri bodoh yang tidak menemukan kebaikan pasangannya ketika dia marah. Ojo manduk-manduk bul, gak paham gue. Oh, kowe Masya Allah, apa wes ya, hafid banget no ngrekso sira. Hafid banget no ngrekso sapa sira. Ala sunanin ing atase pira-pira sunnah, ing atase pira-pira tindak lampah yani sunnah an-nabawiyah wa ajabin lan pira-pira tata krama. Atat kang tumeka apa sunan wa adab ma'thuratan. Hale den riwayatake ma'thuratan haliden riwayatake an khairiman sangking luwih baguse wong ja asline ya ja kang rawuh sapa man mursalan haliden utus. Penting harakatmu lho. Ja mursalan haliden utus sapa man. Seorang santri harus belajar untuk serius mencoba menirukan semua atau mengikuti semua sunnah-sunnah dan adab Rasulullah sebagai utusan terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal sallallahu alaihi wasallam. Inna tasawwufa satenaning tasawuf, inna tasawwufa kullahu lahul adab. Ya bra. Inna tasawwufa satenane beninge ati, satenane tasawuf kullahu ya sekabiyaning tasawuf
Lahwal adabu iku lahwal adabu yakti tata krama. Iku lahwal adabu yakti tata krama. Wa minal awarifi lan den wong ini mencolot ae. Fatlubanhu mongko nupriya temen sapa sira ing adab. Minal awarif. Wo ngono ana wawune ngene ya. Wa minal gak usah mencolot ya ngono gak situ. Corek Wa minal awarifi lan saking kitab Awarifil Ma'arif. Awarifil Ma'arif niku nek mboten klintu kagungane Al Imam Suhrawardi. Wa minal awarifi lan saking kitab Awarifil Ma'arif fatlubanhu mongko nupriya temen sapa sira ing adab wa awila lan tetanggenana temen sapa sira. Wa awila lan tetanggenana temen sapa sira. Wis ya. Hafid ala sunanin wa adabin adat ma'thuratan an khairi man jamur salah. Wa inna tasawufa kullahu lahu wal adab wa minal awarifi fatlubanhu wa awila. Samane wis ngaji, samane akan tahu sunnah-sunnah an-nabawiyah. Ketika sampean sudah tahu, maka ikhtiaro berusahalah untuk menirukan itu. Bagaimana perilaku keseharian Rasulullah, bagaimana adab Rasulullah. Adab itu menjadi penting dalam Islam karena inna tasawwuf kullahu lahwal adab. Podo kambek dawuh al-hajju arafah ay mu'dhamu arkanihi al-wukuf bi arafah. Al-hajju arafah, yang paling penting dari ibadah haji itu adalah wukuf di arafah. Yang paling penting dalam ad-diyanah bil Islam, dalam berislam katakan begitu, adalah menjaga adab, menjaga etika. Makanya teng mriku niku didhawuhaken at-tasawwuf kulluhu adab likulli waqtin adab wa likulli halin adab wa likulli maqamin adab. Faman lazima adabal awqat balagha mablagha rijal. Wa man dayya'al adab fahuwa ba'idun min haitsu yadunnul qurba wa mardudun min haitsu yarjul qabul. Kalau kita ngomong tasawuf, maka yang paling penting kalau kita ngomong bagaimana cara mendidik hati kita, bagaimana cara melatih hati kita menjadi hatinya beliau-beliau yang sudah berhasil itu, yang sudah lolos itu, maka kita penting untuk jaga adab. Likulli waktin adab, semua waktu ada adabnya, semua momentum ada adabnya. Walikulli halin adab, semua kondisi itu ada adabnya. Walikulli maqamin adab, semua situasi juga ada adabnya. Kalau kita mampu menjaga adab kita di setiap waktunya, di setiap menitnya, balagha mablagha rijal. Nek yahmene kudu apa, nek yahmene kudu nyapo. Kalau di hadapan orang ini harus bagaimana, kalau begini bagaimana, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan berhasil sebagaimana keberhasilan yang beliau-beliau capai. Kalau kita sudah ngomong kita ngaji tapi kita tidak punya etika, artinya kita tidak mampu menjaga adab-adab fi kullil awqat, maka kita akan kembali mundur dari semua pencapaian yang kita rasa kita sudah di sana. Makanya kan ba'idun min haitsu yadunnul qurba. Kita sudah merasa bahwa kita ini senior, kita ini santri yang luar biasa, atau bahkan kita ini sudah setengah bunyai, setengah kiai misalnya. Tapi kalau adab-adab ini tidak kita jaga, maka kita akan terlempar lagi, sipir lah kira-kira begitu. Min haitsu yadunnu al-qurba. Pun dawe Al-Imam Abil Abbas Al-Mursi, ono kan yang kono? Kala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, ono kan yang kono? Iya toh?
Auqatul abdi arba'ah. Kita semua ini jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya punya 4 waktu. Hanya punya 4 momentum. La khamisalaha. Tidak ada yang kelima, hanya 4 tok. Artinya situasi kehidupan kita, sirkulasi kehidupan kita itu hanya 4 situasi saja. Yang pertama an-ni'mah wal baliyah wa ta'ah wal maksiyah. Kalau tidak sedang senang, kalau kita tidak sedang bahagia berarti kita sedang susah. Kalau tidak sedang maksiat berarti kita sedang taat, sedang melakukan ketaatan. Yus mek kuwi tok, antarane seneng susah, antarane maksiat utawa taat. Wis mek kuwi tok. Walillahi 'alaika fi kulli waqtin, walillahi 'alaika. Lafate ngono ya, duduk wallahu to. Bener iku, walillahi 'alaika fi kulli waqtin minha sahmun minal ubudiyah. Yaqtadihi al-haq minka bi hukmi rububiyah. Allah Subhanahu wa taala meminta kita sebagai hambanya untuk menjaga etikanya di 4 momentum itu, di 4 situasi itu. Allah meminta kita sebagai hambanya karena beliau sebagai Tuhan meminta 4 hal. Apa itu? Faman kana waqtuhu at-ta'ah fasabiluhu syuhudul minnah minallah alaih an hadahu laha wa waffaqahu lil qiyam biha. Kalau kita kebetulan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang baik, wis ngono ae gampangane. Kok kowe moro-moro ditakdir iso dadi santri, maka yang kamu lakukan jangan kemudian takabur, jangan kemudian sombong. Tapi kamu harus tahu ini murni anugerah Allah Subhanahu wa taala karena telah menuntun kita at-taufik ya, at-taufik, taufik, pertolongan yang membuat semua situasi dipermudah untuk membuat kita berada di situasi baik. Taufik. Karena semua sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita berada di titik ini. Nyapo kok kowe akhir dadi santri. Mbuh situasi nang omah, mbuh situasi apapun itu yang pada akhirnya membuat kamu melakukan sebuah ketaatan, dan itu murni penataan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan karena kamu punya kelayaan untuk berbuat baik seperti itu, tidak. Tapi masing-masing dari kita memang ditolong oleh Allah untuk menjadi baik atau untuk melakukan ketaatan. Wis, iku pertama ya. Dadi nek awakmu pas apik, awakmu kudu sadar iki kabeh anugerahe Allah. Lah kalau wa manggana waktu al-maksiyah, kok kebetulan kita ini atraksi, kok kebetulan kita ini melakukan sesuatu yang jelas-jelas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka famuqtadul haq minhu wujudul istighfar wan nadam. Ya sudah, Allah taala tidak minta apa-apa kecuali kamu belajar menyesal dan kemudian terus membaca istighfar. Oke. Wa manggana waktuhu an-nikmah, kalau kebetulan kita ini diberi kenikmatan, kita ini kemudian diberi rasa senang dalam hati, rasa bahagia, rasa nyaman dalam hati, fasabilu asyukru, maka kewajiban kita di momentum itu adalah syukur. Wes, syukur itu apa? Ternyata dijelasno bahwa farahul qalbi billah. Kebahagiaan ini tidak membuat kita lupa diri, tapi kita sadar betul bahwa zat yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kita juga mampu untuk mencabut kebahagiaan ini sewaktu. Oke, bagus. Apapun yang ada di tangan kita jangan sampai membuat kita bahagia, tapi al-farah billah, paham? Yang membuat kita bahagia bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang membuat kita memiliki ini. Bukan nikmat yang kita pegang, tapi siapa pemberi. Oke, bagus. Mulai ngalim gue. Mulai. Yang terakhir apa? Wa manggana waktuhu al-baliyah fasabiluhu ar-ridha. Wes, kalau kebetulan kita ini berada di situasi yang tidak kita inginkan, maka kita harus belajar ridho, belajar rela. Belajar sabar itu kan ya, santri-santri amatir.
belajar merelakan. Ya sudah, memang begini tatanannya. Makanya kula sering cerita, idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati milaha. Ketika kamu sadar bahwa semua yang bergerak di alam ini itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak, maka kamu akan melihat semuanya dengan indah, paham? Kamu akan melihat semuanya dengan indah. Tapi nek semuanya kamu pikir, makanya aku cocok gak Dewi Gus Dur. Sing ora kena dipikir gak usah dipikir, sing wis kena dipikir nyapo dipikir, paham ra? Nah, cocok ya. Ya toh, Pak? Bener gak? Cocok iku, wis santai ae anggere mlaku ngono nyapo. Apa meneh kowe mikir bagaimana nanti orang akan menganggap kita, melihat kita, membaca kita. Ah, kesel. Bodoh-bodoh bakal dihisab loh. Kok saiki wis latihan ngisab? Para pelatih hisab di dunia, dia tidak akan menjadi panitia hisab besok yaumul qiyamah. Lah yakin. Semua orang yang punya kemampuan konkret untuk menilai orang lain, mohon maaf, saya hanya memberi kabar, kayaknya dia tidak akan masuk panitia hisab yaumul qiyamah. Artinya nggak usah repot-repot latihan di dunia, gitu loh. Biasa saja. Wes ya, wes ikut cekel iku. Terusannya apa terusan Ibu? Oke. Tapi ku ono semenarik saja nih. Aku koyo mau maca. Oh, faidatun. Ono dawuh faidatun ya. Lanang dawuh faidatun iku ono dawuh Umar bin Utsman Al-Makki rahimahullahu taala. Apa yang dimaksud dengan tasawuf itu? Sebenarnya tasawuf itu apa? Kayak tadi itu. Ayyakunal abdu fi kulli waqtin bima huwa aula bihi fil waqti. Adalah sebuah keilmuan yang membuat kita tahu kita harus ngapain supaya waktu ini terisi dengan penuh keistimewaan dan kemanfaatan. Pas ngelamun, ngapi ngelamun apa? Lho ngono. Lha iya, paham ra kowe? Nek pas masuk asar, sebaiknya apa? Yang paling istimewa apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita baca? Apa yang kita pikirkan? Sebelum tidur apa yang kita lakukan? Makanya aku ngomong bolak-balik. Jadi wong alim itu pancen penting. Wong alim itu turu tok, itu jauh lebih istimewa daripada kita-kita yang bodoh ketika melakukan ibadah. Mergo pancen gak podo. Kita-kita ini ibadah, iku pikirannya tekan dindi. Wong alim turu sadurunge turu sing dipikir agama, sing dipikir umat, paham ora? Dan memang proses tidurnya saja sudah sangat ibadah sekali. Saiki wong alim, al-amil bi ilmihi, al-alim al-amil bi ilmihi. Dia tidak akan pernah tidur kecuali dia kemudian memastikan dirinya dalam kondisi suci. Dia tidak akan pernah menutup matanya terlelap sebelum terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala bidzikri wal aurat. Paham ora? Arab turu tok kuwi akeh acarane yang membuat beliau itu semakin dekat dengan Tuhan. Lah wae dhewe iki wis salat, wis takbir, malah sing mau kontak wae kok endi yo. Duh. HP ku montek batune ya Allah, wong sempat kaces jadukno aku pas salat ngene kaces kan lumayan. Ini. Itulah kenapa kemudian ibadah orang bodoh kayak kita jauh kualitasnya daripada tidurnya beliau-beliau yang alim, paham ra? Ya pancen adus turu tok wis berkelah. Lah awakmu andalanmu kan paling naumus shaim andalan. Opo? Padahal gak paham kowe. Maksudnya naumus shaim ibadah gak patek paham, tapi penting ayo kita tidur. Atas nama ibadah. Wis. Aku mau yo rada gumun, kenapa kemudian dipedot dengan inna tasawufa kullahu lahwal adab. Padahal kita lagi ngomong hafid ala sunanin wa adabin. Kan diteruskan kan itu idla dalila, ya kan? Idla dalila ala dariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasul al mukmila fi halihi wa fi alihi wa maqalihi fatatabba'an wa tabi'an la ta'dila. Harakate ya. Idla dalila karena ora ana dalil iku maujud ala dariqi ing atase dalan ilal ilahi maring pangeran. Idla dalila karena ora ana dalil, ora ana barang kang nuduhke iku maujud ala dariqi ing atase dalan ilal ilahi maring pangeran
illa mutaba'atu rasuli angin derek ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al mukmila kang nyempurnake sapa rasul. Wis ya. Rasulullah itu kamil mukammil. Beliau sempurna kemudian punya kemampuan menyempurnakan orang lain. Mutaba'ah fi halihi in dalam tingkai kanjeng Nabi utawa Rasul wa fi alihi lan pegawene kanjeng Nabi wa maqalihi lan dawe kanjeng Nabi. Fatatabba'an mongko niti-niti ya temen sapa sira wa tabi'an lan anuta temen sira la ta'dila aja ngalih sapa sira. Pokoknya derek kanjeng Nabi, derek belajar didik-didik apa yang biasa menjadi kebiasaan Rasulullah yang sering kita baca, entah itu di sirah, entah itu di hadis an-nabawiyah, entah itu di kitab-kitab yang lain. Pokoknya kita mampu apa ya lakukan gitu aja sudah. Oke. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Yes. Kalau memang kamu belajar mencintai Allah, maka jalan satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah mencoba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqu kulli masyayikhin, aslinya ya kudune masyayikh tapi ini kan bed. Wa tariqu kulli masyayikhin qad quyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assala. Wa tariqu kulli masyayikhin utawi dalane saben-saben masyayikh iku qad quyidat teman-teman den qayiti. Apa tariq bi kitabi rabbi kelawan kitabe pangeran ingsun wal hadisi lan hadisi kanjeng Nabi ta'assala hale dadi pokok apa kitab lan al hadis. Boleh jadi semua masyayikh punya karakter, punya gaya, punya cara, punya pembawaan dalam berdakwah, dalam mensyiarkan agama. Tapi semuanya harus dalam koridor kitabillah al-karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono ya. Makanya insyaallah moga-moga guru-guru kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena beliau-beliaulah yang pada akhirnya mengenalkan kita terkait apa yang terkandung dalam Al-Quran, terkait apa yang terkandung dalam Al-Hadisin Nabawiyah. Ya boka, sampai madhabul ilmi illa dhahabul isnad. Madhabul ilmi illa dhahabul isnad. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa keilmuan ini akan habis ketika beliau-beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting kita punya seorang guru untuk kita sandari, itu penting. Jangan sampai tidak. Karena beliaulah yang akan mengantarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Itu dawuhnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai yang setiap ba'da maktubah selalu difatihai oleh Mbah Yai. Sampeyan krungu boka? Aku tahu ngene gak Mbah Yai sakjane difatihai sapa terus pengen terok-terok tahu boka we? Atau minimal pengen tahu ini sebetulnya siapa, iki sopo ya? Iki engko Pak Rifai bakul kayu. Wah, sembrono we. Man lam yakun lahu syaikhun, siapapun di antara kita enggak punya guru, fa syaikhuhu syaitan. Maka itu sangat berbahaya. Wis ngono tok pokoke intine yo gak terus gurune setan enggak sepinter kita. Setan cek luwih ruwet awake dhewe daripada setan itu. Positif gue. Makanya sampean ngaji dengan siapa itu penting. Al ilmu din wassalah din. Al ilmu din wassalah din. Fangzuru aman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Keilmuan ini adalah bagian terpenting agama kita. Begitu pula salat. Ibadah yang paling penting adalah salat. Idza salahat salahal baqi wa idza fasadat fasadal baqi, atau wa idza salahat salahat sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih. Padha ae terserah, tergantung riwayate sapa sing ngarep mau gawe. Salat penting.
Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Kamu semua akan ditanya, kamu dulu ngajinya ke siapa? Kamu amalkan apa tidak? Ngajinya sama siapa? Pangkane kemudian diteruskan fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu. Kamu jangan sekali-kali ngaji sama orang yang tidak benar-benar ahli. Bi ayyakunu minal udul as-siqat. Gurumu harus benar-benar ngalim, kudu ngalim tenan. Kok pokoke opo ora kudu fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatu, yang benar-benar sudah teruji kengalimannya, minal bi ayyakuna minal udul wasiqat, minal udul asiqat ngono lho saiki lho, minal udul asiqat. Makane di dalam didawuhkan kan, man donna ayyabluhu gharadun aw yadfara bi muradin la bi tariqil mutaba'ah fa huwa matrud. Siapapun yang merasa dia mencapai satu capaian dalam Islam, dalam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa guru, maka dipastikan dia itu gagal dari awal. Asy-Syaikh Wali Junaid mengatakan madhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitab was sunnah. Madhab sufiyah itu harus diqayyidi, harus dibatasi dengan Alkitab was sunnah. Al Imam Asy-Sya'rani dawuhaken nang tambih lho, tambih kan ono al-qala al Imam Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan bahwa la yajuzu li ahadin, ini qad ajma'a asyakhut tariq, qad ajma'a asyakhut tariq ala annahu la yajuzu li ahadin at-tasaddur li tarbiyatil muridin illa ba'da tabahhurihi fi syariah wa alatiha. Ini loh yang sering kemudian oleh para masyayikh kita disebut bahwa siapapun di antara kita santri-santri nek kowe ngajimu nang pondoke gak patek tenanan, kowe mbiyen sekedar alfiyah tok gak patek apal, kowe aja sampe pisan-pisan duwe cita-cita dadi kiai. Apa meneh wani ngiyai. Semua masyayikh sepakat tidak boleh li ahadin apa at-tasadduru maju maksudnya untuk menjadi tokoh li tarbiyatil muridin illa ba'da tabahhurihi, setelah dia sangat menguasai untuk urusan syariat wa alatiha dan ilmu-ilmu alate syariah. Makanya ngaji jurumiyah aja merasa awakmu wah ini tidak penting, super penting. Karena dengan kamu ngaji jurumiyah, kamu ngaji imriti, apalagi kamu ngaji alfiyah, kamu akan ihtidak untuk keilmuan yang lain. Kamu akan punya GPS atau punya apa ya? Panduan untuk memahami kitab-kitab yang lain atau untuk memahami keilmuan-keilmuan yang lain. Talik wis terus nih saiki ning PD. Talik Riyadhus Shalihin wa ahgiman ma fihi tadfar bi sa'adati wa amala. Talik mutola'ao sapa sira utawa ningalono sapa sira Riyadhus Shalihin ing kitab Riyadhus Shalihin. Tahu krungu kitab Riyadhus Shalihin ora? Wong santri gak tau ngaji Riyadhus Shalihin wis santri opo kowe. Wa ahgiman lan ngukuhno temen sapa sira. Wa ahgiman lan ngukuhno temen sapa sira. Kulo nate ngaji posonan Riyadhus Shalihin pisan tok lek bar kuwi kapok. Kowe mudune setengah loro bengi, Bro. Mulainya gak jam 9, setelah tarawih langsung mulai, dan itu pun turunnya jam 1:30. Gak hatam nih orang, dan ngajinya gak gini, bos, super speed. Ya gak kan ya? Nah ya tenan, gak teko. Tapi kamu semua harus ngaji Riyadhus Shalihin, kamu harus matlaah Riyadhus Shalihin. Wa hakiman lan ngukuhno temen sapa sira maing barang fihi kang tetep ing dalam Riyadhus Shalihin. Nek kowe wis ngaji matlaah tenan mencoba mengamalkan itu, wis ana engko. Tadfar mongko merkoleh sapa sira bisa adati kelawan kabejan wa amala lan ngamalno temen sapa sira. Kamu ngaji kuwi diamalne dipahami sing tenan kemudian coba kamu amalkan, insyaallah kamu akan beruntung. Niki dawuhe mualif. Wahdamma bait setelahnya ya. Wahdamma lan gatekno sapa sira. Wahdamma lan gatekno sapa sira.
Wa tammalan gatekno sapa sira. Kamu harus serius bil fardi kelawan kefarduan. Semua hal yang hukumnya fardu, kamu harus serius di sana. Alladzi la yukrabu kang ora den gawe marek. Alladzi la yukrabu kang ora den gawe marek mindil ata'i saking Allah kang kagungan peparing. Mindil ata'i saking Allah kang kagungan peparing. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, apa bimisli dzalika padane mengkono fardi akmala kelawan ihtimam kang sempurna. Akmala kelawan ihtimam kang sempurna. Wahdamma ihtimaman akmala. Awal-awal ketika kamu mau mengamalkan apapun, kamu harus tahu yang paling harus kamu seriusi adalah ibadah fardu. Paham ora? Ibadah fardu, salat fardu, sing poso, sing fardu. Artinya jangan kemudian kamu latah untuk senengane sunah-sunah. Tapi sing fardu malah sembrono, paham? Atiyah. Mindil auto, menarik, mindil auto. Peparing, zat kang duweni peparing. Artinya yang mudah memberi. Tapi ngomong-ngomong Syekh Abil Abbas Al-Mursi, kau ono ning kitabmu, kau ono. Jadi Al-Imam Abil Abbas Al-Mursi di antara dawuh beliau itu sik lali kawitane. Awale sing lali. Al-anbiya ila umamihim atiyah. Al-anbiya ila umamihim al-atiyah. Al-anbiya ila umamihim atiyah. Semua nabi-nabi terdahulu untuk para umatnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa nabiyuna sayyiduna Muhammad ilaina hadiyah atau li ummatihi hadiah. Tapi Rasulullah itu tidak hanya sekedar pemberian, tapi ini hadiah. Apa bedanya? Al-farqu mal farqu bainal atiyah wal hadiyah. Pemberian dan hadiah itu bedanya apa? Hadiah dan pemberian itu apa? Kata Al-Imam Abil Abbas Al-Mursi sebagai santri terbaiknya Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa al-atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Al-atiyah lil muhtajin, pemberian itu hanya kita berikan kepada orang yang butuh, sedangkan hadiah itu hanya kita kirimkan untuk orang yang kita sayangi. Dari awal ketika kita ditakdir menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah secara otomatis kita ini menjadi ummatin marhumah, ummah yang memang disayangi oleh Allah Subhanahu. Awakmu ditakdir di umat Kanjeng Nabi tok wis bejo, wis super bejo, paham ora? Urung nyapo-nyapo iki, wis urung bulet wis bejo, paham enggak? Super bulet padahal, bayangno. Itulah kenapa kemudian kalau kalian tidak membangun rasa mahabbah dan kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, super kebacut. Makanya awakmu, ini kan ngomongi kan, nek awakmu maca selawat ping 3 atimu ra iso padang, nangis tenan kowe. Berarti kowe kado tenan mbek Kanjeng Nabi, paham ora kowe? Kowe kudu nangis tenan. Kowe maca selawat ping 3 kok atimu gak padang. Kowe mulai arep sumpek maca selawat kok ora iso padang. Kowe nangis tenan kowe. Ada sesuatu dalam diri kamu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ora? Latihan, yo biasa. Kamu nggak usah terus, aduh, enggak latihan, paham nggak? Semuanya itu adalah hasil. Wes saiki poso kan biasa-biasa saya, ya bro. Aku wis rong dino wis mulai biasa. Aku soal bayanganku, penake bukane jam 12 bengi. Oh, rencanaku. Itu kan hasil latihan, paham nggak? Artinya kan setelah kita latih maka semuanya akan mudah. Tidak ada orang istimewa itu. Yang ada adalah orang yang mau belajar kemudian tekun akan belajarnya. Mbah Yai selalu mengatakan tuh, enggak ada santri saya yang bodoh. Ya ora. Awakmu kabeh kene sing goblok, sing enek moh pinter, paham ora?
Lho kok malah guyu kowe lho. Mas'ud lho. Ono Lah iya ta. Enek gak bocah gak iso Mas'ud? Lah yo mergo gak gelem belajar toh. Belajar mesti iso. Positif. Makanya aku gak percaya bakat. Ya bakat ya ono, ya percaya aku, tapi dia tidak penentu, paham ora? Aku ngomong bolak-balik, Messi cara lahire ning Ngadiluwe. Artinya banyak hal yang harus menunjang bakat. Kemauan, keseriusan, lingkungan, loh, paham ora? Iya, Bro. Harus banyak hal. Bakat tok super gak cukup. Super gak cukup. Oh no, kok yang gue gak jelas no maksudnya. Wes, terus apa nahu? Mazal abdi bin nawafil yakrubu hatta akuna lahu apa kuwi? Oh ya, oke. Mazal abdi bin nawafil yakrubu hatta akuna yadan lahu wa arjula, asline ngono. Wa sam'a minhu summa ainan basirah ay misla dzalika fil matalibi harwala. Seto. Hatta akuna lahu. Oh iya bener. Salah aku. Bener. Mazal abdi. Kowe kadung arep kaklokne ya kitabe. Ternyata salah hafalanku. Mazala ora kingsir sapa abdi kawula ingsun binawafil kelawan pira-pira kasunahan iku yakrubu marak sapa abad. Ketika fardu selesai, kamu sudah punya kemampuan untuk istiqomah, untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita semua, maka kita mulai latihan nglakoni kesunahan, ya. Hatta aguna hingga ono ingsun Allah iki lahu maring abdi iku yadan dadi tangan. Wal arjula lan pira-pira sikil, wasam'alan dadi pengrungu. Wasam'alan dadi pengrungu minhu sangking abdi, summa ainan nuli dadi mata basiratan kang bisa ningali. Yes. Ai mithla dalika, iki mergo pangeran, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi tangan atau mata kita atau kaki kita, tidak. Ai mithla dalika tegese padane mengkono-mengkono yad arjulan sama ila akhirih. Wes ya, ai misla dalika tegese padane mengkono-mengkono yad ila akhirih, cukup. Harwala mencolot hali agi-agi sapa Allah, harwala hali agi-agi sapa Allah fil matalibi ing dalem nekani pira-pira penubrih. Fil matalibi ing dalem nekani pira-pira penubrih. Ya Allah, itu kan makhudhah min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidak ada yang paling membuat Allah ridho, membuat Allah suka dari apapun yang bisa kita lakukan melebihi ketika kita melakukan kewajiban-kewajibannya, ya bro, melakukan kefarduan-kefarduannya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan ketika kita mulai istiqomah melakukan atau menambahi dengan kesunahan-kesunahan, hatta uhibbahu, maka mahabbah Allah, cinta Allah untuk kita akan sangat terbuka pintunya. Fa idza ahbabtuhu, ketika Allah sudah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya akan menjadi telinganya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, saya akan menjadi matanya. Wa yadahu allati yabtishu biha, saya akan menjadi tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya akan jadi kakinya. Wa in sa'alani la'ataituhu, kalau dia meminta apapun pasti akan saya beri. Dia berharap apapun pasti akan saya kasih. Wala in ista'adzani, kalau dia minta selamat, la'u'idzannahu, pasti akan saya selamatkan. Artinya piye artine? Wes pokoknya awakmu mulai istiqomah, melakukan nawafil, melakukan kesunahan-kesunahan, maka Allah akan memudahkan segala sesuatunya karena mahabbah Allah sudah semakin dekat dengan kita. Walhasil ngono kuwi. Nang kono, nang syarai iku sik endi mau ya? Aku mau sempat maca mau. Tapi lali sih. Oh iki. Ai kuntu hafidha sam'ihi. Temu gong we. Ai kuntu hafidha sam'ihi.
Jadi ada ulama yang kemudian menyarai bahwa kuntu sam'ahu iku ai kuntu hafidha sam'ihi. Nek awak dhewe iki wis cedhek tenan kambek Allah Subhanahu wa taala, maka telinga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yasma'u bihi fala yasma'u illa ma yahillu sam'ahu. Kita akan dibuat oleh Allah untuk tidak mendengarkan apapun yang memang tidak boleh untuk kita dengarkan. Warijlahu fil masyi. Endi mau ilang. Wa kuntu hafidha basarihi fala yantadiru illa ma yahillu ibsaruhu. Artinya Allah menjadi mata kita adalah kita ditakdir untuk tidak melihat apapun yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ora? Wis. Begitu pula ketika Allah menjaga tangan kita, fala ya'khudhu illa ma yahillu akhdhuhu. Maka tangan kita akan dibuat untuk tidak menerima, mengambil yang memang bukan haknya atau tidak halal untuk kita ambil. Oke. Wes ya. Menjaga kaki itu maksudnya bagaimana? Fala yamshi biha illa fima yahillu al-masyu ilaihi. Maka kita akan dibuat untuk tidak mampu berjalan atau maka kita akan ditakdirkan untuk tidak berjalan kecuali ke tempat yang memang dihalalkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkalan mutajaridan fi rizqika ila akhirih wallahu taala a'lam bissawab.